Di balik catatan sejarah yang kita kenal hari ini, tersimpan banyak kisah yang tidak selalu ditulis dengan lengkap. Sebagian di antaranya tersembunyi di balik dokumen lama, kesaksian yang saling bertentangan, dan cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sejuta kisah dunia hadir untuk menelusuri kisah-kisah tersebut tentang tokoh, peristiwa, dan legenda dari berbagai penjuru dunia yang membentuk sejarah, namun kerap luput dari perhatian. Dalam setiap cerita, kita akan berjalan perlahan, memisahkan antara fakta dan mitos, serta memahami bagaimana sebuah kisah dapat hidup lebih lama daripada zamannya sendiri. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu figur paling kontroversial dalam sejarah Rusia, seorang pria yang namanya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Inilah kisah tentang Rasputin, sosok misterius yang disebut-sebut berkali-kali lolos dari kematian. Dalam sejarah Rusia, hanya sedikit tokoh yang namanya terus dibicarakan, bahkan lebih dari 1 abad setelah kematiannya. Salah satu di antaranya adalah Grigori Yefimovich Rasputin, seorang petani desa, pengelana religius, penasehat istana, sekaligus figur paling kontroversial dalam runtuhnya Kekaisaran Rusia. Ia dikenal sebagai sosok misterius yang memiliki pengaruh besar terhadap keluarga kerajaan, khususnya pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II. Namun yang membuat namanya abadi bukan hanya kedekatannya dengan kekuasaan, melainkan juga berbagai kisah tentang bagaimana ia disebut-sebut berkali-kali lolos dari kematian. Dalam video ini, kita akan membahas kehidupan Rasputin secara lebih objektif dan informatif, menelusuri latar belakangnya, perannya di istana Rusia, serta fakta dan mitos yang menyelimuti kematiannya. Grigori Rasputin lahir pada tahun 1869 di sebuah desa terpencil bernama Pokrovskoye, wilayah Siberia Barat, Kekaisaran Rusia. Ia berasal dari keluarga petani biasa dan tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Masa mudanya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi tokoh penting. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Rasputin pernah dikenal sebagai pemuda yang bermasalah, sering terlibat konflik, dan hidup tanpa arah yang jelas. Namun, perubahan besar terjadi ketika Rasputin mulai melakukan perjalanan keagamaan. Ia mengunjungi berbagai biara dan tempat suci, menjalani kehidupan sebagai pengelana religius. Dari sinilah reputasinya sebagai seorang starets atau orang suci tidak resmi mulai terbentuk, meskipun ia tidak pernah ditahbiskan secara resmi oleh Gereja Ortodoks Rusia. Selama perjalanan spiritualnya, Rasputin dikenal sebagai sosok yang karismatik dan mampu menarik perhatian orang-orang yang ditemuinya. Ia memiliki cara berbicara yang sederhana, namun meyakinkan, serta tatapan yang sering digambarkan oleh saksi sebagai menembus. Beberapa orang percaya bahwa Rasputin memiliki kemampuan spiritual tertentu, termasuk menyembuhkan penyakit melalui doa. Terlepas dari benar atau tidaknya klaim tersebut, reputasinya menyebar dari desa ke desa hingga akhirnya mencapai kalangan bangsawan Rusia. Pada awal abad ke-20, Rusia berada dalam kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Ketidakpastian ini membuat banyak orang, termasuk kaum elit, tertarik pada figur-figur spiritual yang dianggap mampu memberikan ketenangan dan harapan. Titik balik kehidupan Rasputin terjadi ketika ia diperkenalkan kepada keluarga kerajaan Rusia sekitar tahun 1905. Saat itu, Tsar Nicholas II dan Permaisuri Alexandra menghadapi masalah besar. Putra mereka, Tsarevich Alexei, menderita hemofilia, penyakit langka yang menyebabkan darah sulit membeku. Penyakit ini sangat berbahaya dan sering mengancam nyawa Alexei. Berbagai dokter telah diupayakan, namun hasilnya terbatas. Dalam beberapa kesempatan, ketika Rasputin berada di dekat Alexei dan memanjatkan doa, kondisi sang pangeran dilaporkan membaik. Fenomena ini membuat Permaisuri Alexandra sangat percaya kepada Rasputin dan menganggapnya sebagai orang yang diutus Tuhan. Sejak saat itu, Rasputin memperoleh akses langsung ke istana dan memiliki pengaruh besar terhadap keluarga kerajaan.
Kedekatan Rasputin dengan keluarga kerajaan menimbulkan kecurigaan dan penolakan dari berbagai pihak. Para bangsawan, pejabat tinggi, dan tokoh gereja memandang Rasputin sebagai ancaman. Ia dianggap tidak bermoral, tidak berpendidikan, dan tidak pantas berada di lingkungan kekuasaan. Berbagai rumor beredar, mulai dari tuduhan manipulasi politik hingga kehidupan pribadi yang dianggap menyimpang. Meskipun demikian, kepercayaan permaisuri Alexandra terhadap Rasputin tidak pernah benar-benar goyah. Hal ini justru memperkuat posisi Rasputin, sekaligus meningkatkan kebencian terhadapnya. Salah satu alasan utama Rasputin dikenal sebagai sosok yang sulit mati adalah karena berbagai upaya pembunuhan yang gagal. Pada tahun 1914, Rasputin pernah ditusuk oleh seorang wanita bernama Hionia Guseva. Luka tersebut sangat serius dan hampir merenggut nyawanya. Namun, Rasputin berhasil selamat setelah menjalani perawatan panjang. Peristiwa ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa Rasputin memiliki perlindungan spiritual atau kekuatan luar biasa. Peristiwa paling terkenal terjadi pada bulan Desember 1916, ketika sekelompok bangsawan yang dipimpin oleh Pangeran Felix Yusupov merencanakan pembunuhan Rasputin. Menurut laporan yang paling sering dikisahkan, Rasputin diracuni, ditembak, dipukuli, dan akhirnya dibuang ke Sungai Neva. Kisah ini kemudian berkembang menjadi legenda tentang manusia yang hampir tidak bisa dibunuh. Namun penelitian modern dan laporan otopsi menunjukkan bahwa sebagian cerita tersebut kemungkinan telah dilebih-lebihkan. Bukti medis menunjukkan bahwa tembakan di kepala kemungkinan besar menjadi penyebab utama kematiannya. Penting untuk memisahkan fakta sejarah dari mitos yang berkembang. Banyak cerita tentang Rasputin ditulis oleh musuh-musuh politiknya atau oleh media sensasional pada masa itu. Namun tidak dapat disangkal bahwa Rasputin adalah figur yang sangat berpengaruh dan kontroversial. Ia menjadi simbol ketidakstabilan Kekaisaran Rusia menjelang Revolusi 1917. Kematian Rasputin sering dianggap sebagai pertanda runtuhnya dinasti Romanov, yang benar-benar terjadi hanya beberapa bulan kemudian. Hingga kini, Rasputin tetap menjadi subjek buku, film, dan penelitian sejarah. Ia dikenang sebagai tokoh yang berada di antara mistisisme, politik, dan tragedi. Sebagian sejarawan melihatnya sebagai korban dari sistem kekuasaan yang rapuh. Sebagian lain menganggapnya sebagai manipulator yang memanfaatkan kepercayaan dan ketakutan manusia. Apapun pandangannya, Rasputin telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Rusia. Rasputin bukan sekadar kisah tentang seseorang yang berkali-kali lolos dari kematian. Ia adalah cerminan dari sebuah era, masa ketika kekuasaan, kepercayaan, dan ketakutan saling bertautan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh raja dan peperangan, tetapi juga oleh figur-figur yang berada di balik layar, yang pengaruhnya seringkali lebih besar daripada yang terlihat. Hingga hari ini, kisah Rasputin masih menyisakan banyak pertanyaan. Sebagian jawabannya mungkin telah terkubur oleh waktu, sementara yang lain tetap menjadi bahan perdebatan. Dunia ini menyimpan lebih banyak kisah daripada yang kita bayangkan. Dan setiap kisah selalu meninggalkan pelajaran bagi mereka yang mau mendengarkan. Terima kasih telah menyimak sejuta kisah dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.